Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah episode ketiga dari rangkaian video sajian kita tentang tuntunan wudhu. Dan kali ini kita akan bahas tentang hadas apa dan bagaimana. Karena di episode 1 dan kedua kita bahas muqaddimah tentang toharah beberapa kali, dan memang setiap kali kita bahas itu kita selalu menyinggung tentang hadas. Karena memang salah satu fungsi toharah itu adalah mengangkat hadas. Maka pada episode kali ini kita akan bahas hadas itu apa dan bagaimana. Teman-teman yang dirahmati Allah, hadas itu definisinya secara bahasa, hadas itu adalah at-tajaddud, al-wuqu' wa tajaddud, sesuatu yang terjadi baru. Jadi secara bahasa al-hadath itu sesuatu yang baru terjadi. Artinya dia tidak ada sejak lama, dia baru datang. Ini juga menunjukkan dari makna bahasa bahwa hadas itu adalah sesuatu yang memang bukan sifat aslinya kita. Jadi sifat aslinya kita tuh suci daripada hadas. Hadas tuh datang belakangan yang membuat kita menjadi tidak suci begitu. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah, artinya makna istilah adalah makna yang dipakai oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab syariah ketika berbicara tentang hadas. Yang dimaksud dengan hadas secara istilah adalah amrun i'tibari yaqumu bil badani yamna' sihhatas salati ma lam yurakhas. Definisi hadas secara istilah adalah amrun i'tibari. Dia perkara abstrak. Perkara abstrak berarti dia tidak punya jirmun, dia tidak punya benda yang bisa dilihat, dia tidak punya dimensi yang bisa dipegang, dia tidak punya sesuatu yang memang bisa diraba dan bisa kita pegang begitu. Itu yang membedakan hadas dengan najis. Kalau najis itu ainiyah, sesuatu yang kelihatan. Kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing itu najis, dan itu terlihat, kelihatan, bisa dipegang, bisa dirasa, bisa dicium. Sedangkan hadas itu abstrak, sesuatu yang abstrak, yaqumu bil badan, dan sesuatu yang abstrak ini menempel pada badan makhluk, badan seseorang, badan seorang yang mukallaf gitu ya. Artinya dia tidak dikenakan kepada benda, dia juga tidak dikenakan kepada sesuatu yang tidak ada badannya, dalam arti dia bukan seorang yang mukallaf. Maka tidak ada istilah tongkat itu berhadas, bukan. Tongkat kalau ada najisnya, tongkat yang ada najisnya, bukan tongkat berhadas. Jadi bedanya hadas dengan najis itu. Jadi najis itu ada pada benda, sedangkan hadas itu ada pada kita, pada mukallaf. Dan dia sesuatu yang abstrak, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba. Dia itu status diri, bukan sesuatu yang memang ditempel seperti pangkat, seperti tanda jasa, dan bukan. Jadi hadas itu status diri yang menempel pada badan kita, yang kalau hadas itu nempel pada badan kita, yamna sihhatas shalah. Dengan adanya hadas, kita tidak bisa mengerjakan sholat kita nggak sah. Malam yurakhas, selama memang hadas itu tidak diberi keringanan. Jadi memang teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa hadas yang diberi keringanan oleh syariat, dia tetap sholatnya sah walaupun dia punya hadas. Seperti orang yang kotorannya keluar terus-terusan, tidak bisa berhenti, baik itu beser kentut, baik itu beser kencing, atau baik itu yang lain. Artinya sesuatu yang memang di luar dari keadaan normal. Orang sakit pakai kateter, kotorannya tidak pernah hilang, dan seterusnya itu. Jadi itu adalah hadas. Definisinya di amrun i'tibari, dia perkara abstrak. Maka tidak punya bendanya yang namanya hadas itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, jenis hadas ada berapa? Di episode 2 itu kita udah singgung bahwa ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa yang menyebabkan hadas kecil, hadas besar? Hadas kecil itu pertama adalah hadas yang perkara-perkaranya membuat dia berhadas kecil. Kalau dia berstatus hadas kecil, maka untuk mengangkat hadas itu agar dia bisa jadi suci kembali, dia harus berwudu. Jadi maksudnya hadas kecil adalah hadas yang membuat dia harus berwudu. Dan ini adalah poin kita pada rangkaian video ini, itu tentang wudu, yaitu hadas kecil. Apa itu yang menyebabkan dia berhadas kecil? Pertama, dia buang air kecil, buang air besar. Atau secara umum dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, hal yang membuat hadas kecil itu keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan.
baik itu yang keluar biasa atau tidak biasa, yang keluar itu sesuatu yang lazim atau tidak lazim, sesuatu yang keluar itu najis atau suci, pokoknya kalau dia keluar maka dia membuat berhadas kecil. Kalau sudah berhadas kecil, agar dia bisa jadi suci ya dia harus wudu. Kemudian yang kedua yaitu tidur. Nah, ini juga tidur membuat orang berhadas kecil. Tidur dalam arti bahwa dia tidurnya yang terbuka pantatnya. Kalau pantatnya menempel di atas tanah, itu namanya an-naumul mutamakkin maq'aduhu 'alal ardi. Itu tidak membatalkan wudhu atau tidak membuat dia berhadas kecil. Nanti kita akan bahas dalam hal pembatal wudhu. Kemudian juga yang menyebabkan hadas kecil hilang akal. Kalau tidur aja bisa bikin batal, lebih lagi kalau hilang akal. Karena tingkat kesadaran hilang akal itu jauh lebih rendah daripada tidur. Kemudian menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan. Kemudian juga bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa penghalang pada bagian yang ada dagingnya. Dan orang yang bersentuhan sudah dewasa, artinya sudah balik. Jadi 5 hal inilah yang membuat dia berhadas kecil. Kalau ini terjadi, maka dia berhadas kecil. Kalau dia ingin jadi suci, menghilangkan hadasnya, mengangkat hadasnya, dia harus berwudu. Itu hadas kecil. Nah, kalau hadas besar apa penyebabnya? Jadi hadas besar itu hadas yang perkara ini membuatnya berhadas besar. Yang mana kalau dia ingin mengangkat hadas ini, menghilangkan hadas dari tubuhnya, atau badannya ingin jadi suci dan boleh sholat lagi, dia harus melakukan mandi besar atau mandi janabah atau mandi junub, mandi wajib dalam bahasa yang banyak orang sebut. Apa penyebabnya? Pertama, jima. Jima itu berhubungan badan walaupun tanpa keluar air mani. Kalau dia berhubungan badan dengan suami, dengan istri, dia membuat dia berhadas besar. Kemudian keluar air mani, baik itu lewat mimpi, baik itu karena bergaul suami istri, baik itu karena sebab yang lain yang membuatnya keluar air mani. Kemudian maut itu kematian. Tentu ketika mati yang mandiin bukan dia, ya mandiin orang-orang sekelilingnya. Kemudian haid, nifas, dan juga melahirkan. Nanti nifas, haid, dan melahirkan kita akan bahas dalam masalah tentang darah wanita pada pertemuan atau pada rangkaian video yang akan datang insya Allah. Dan ini orang berhadas itu kemudian dilarang untuk melakukan beberapa hal. Kalau dia hadasnya kecil, dia dilarang sholat, tentu dia dilarang tawaf, karena tawaf adalah sholat yang dimana boleh berbicara. Kemudian dilarang juga menyentuh mushaf, karena dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79 yang sering kita baca, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah boleh disentuh Al-Quran itu kecuali oleh orang-orang yang suci saja. Kalau dia berhadas besar, apa yang dilarang di hadas kecil tentu juga dilarang bagi dia, yaitu sholat, tawaf, dan juga menyentuh mushaf. Termasuk ada tambahan kalau dia berhadas besar, yaitu tidak boleh membaca Al-Quran kecuali zikir, seperti orang yang punya zikir ratib, zikir rutin petang, zikir rutin pagi dan petang, di dalamnya ada ayat Al-Quran, silahkan dibaca sebagai bentuk zikir. Yang tidak boleh adalah membaca Al-Quran. Tapi kalau dia baca ayat Al-Quran sebagai zikir, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya, diam di masjid kecuali hanya lewat saja. Ini larangan-larangan bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, kalau dari penjelasan tadi kita jadi tahu bedanya hadas dengan najis. Setidaknya ada 3 yang membuat perbedaan hadas dan najis. Pertama, bahwa dia itu sama-sama membuat orang sholatnya nggak sah. Orang yang badannya ada najis sholatnya nggak sah. Orang yang badannya berhadas pun sholatnya nggak sah. Tapi bedanya adalah hadas itu abstrak, sifatnya ma'nawi, tidak punya benda, tidak punya jirm, tidak bisa dipegang, tidak bisa dirabah, tidak bisa dicium aromanya, karena memang dia bukan sesuatu yang ada bendanya. Dia tidak punya jirmun, dia tidak punya benda. Sedangkan najis itu hakiki, ada bendanya, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dicium, bahkan ada sifatnya kan gitu, warna, aroma, dan juga rasanya. Tapi kalau hadas tidak seperti itu. Kemudian hadas itu diangkat karena memang dia sesuatunya tidak ada, invisible, disappear, sesuatu yang memang tidak ada, maka tidak perlu dihilangkan. Toh aslinya memang udah hilang. Tapi yang perlu dilakukan untuk hadas adalah diangkat. Seperti kita mengatakan kepada saudara kita, ayo sama-sama kita gotong royong mengangkat beban saudara kita gitu. Kemudian juga kalau najis ya dihilangkan karena dia ada bendanya, kotorannya ada,
aromanya ada, yaitu dihilangkan. Nah, itu juga yang jadi beda, bahwa hadas itu kepada manusia, kepada muslim tentunya begitu ya. Tapi kalau najis itu benda, jadi tidak ada tongkat berhadas, tapi adanya tongkat najis. Tidak ada gelas berhadas, adanya gelas yang najis. Begitu juga muslim, tidak ada muslim yang najis, yang ada mungkin muslim yang berhadas gitu. Ini dia tentang episode ketiga tentang hadas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di episode akan datang, masih berkaitan dengan tuntunan wudhu. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain. Tentang sumber rujukan sajian video ini kita tulis di dalam deskripsi, bahwa hampir kebanyakan materi yang kita sajikan diambil dari kitab Kifayatul Akhyar, Kashifatus Saja Imam Nawawi, termasuk juga Al-Fiqhul Manhaji Al-Madhhabi Syafi'i Dr. Mustawridib Al-Buwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.